Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan serta mendiskusikan hasil penyelesaian dari coaching PT Adaro Indonesia. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan mengenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Nesa Seprianti, yang kedua ada Artamevia Septiana, selanjutnya ada Setia Afni Wahyuni, dan ada Diana Perdita. Baiklah, kasusnya yaitu adanya kasus transfer bridging antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaan internasional telah menunjukkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sistem harga transfer sejatinya merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara pendapatan division dan biaya divisi pembeli atau buying division. Serta terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Namun praktik yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan atau tidak sesuai dengan mekanisme sistem harga transfer yang sesungguhnya, di mana perusahaan melakukan praktik transfer bridging ini hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. Baiklah, penyelesaian yang pertama akan dijelaskan oleh Artamevia Septiana. Menurut Zain, kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan yang pertama yaitu memaksimalkan penghasilan global, yang kedua yaitu mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, yang ketiga yaitu evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, yang keempat yaitu pengendalian devisa, yang kelima yaitu mengontrol kredibilitas asosiasi, yang keenam yaitu meningkatkan bagian laba joint venture, yang ketujuh yaitu resiko moneter, yang kedelapan yaitu mengamankan cash flow anak cabang di luar negeri. Menurut teori di atas, seharusnya transfer pricing dilakukan untuk perusahaan, namun dalam kasus Adaro ini, praktik transfer pricing-nya dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan. Ketika para individu atau pemegang saham ini hanya memfokuskan pada keuntungan individu tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan, maka tujuan dari dilaksanakan sistem harga transfer ini pun menjadi tidak bisa dicapai serta harga transfer yang dijalankan pun menjadi disfungsional. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Pradita. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi selanjutnya. Timpangnya harga transfer yang dilakukan antara Adaro dengan anak perusahaan lainnya apabila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional sebenarnya juga telah melanggar undang-undang perpajakan yang dilakukan di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan transfer pricing. Pasal ini berbunyi, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga wajar pada saat menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak itu dilakukan.
Oleh karena itu, sebenarnya dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus Adaro ini di dalam perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Apabila pemerintah kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik-praktik penyalahgunaan sistem harga transfer ini, maka sangat wajar bila kedua pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang, karena perusahaan-perusahaan yang lain tentu juga akan meniru cara yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Afni Wahyuni. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme harga transfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup perusahaan seharusnya bisa mempermudah pemerintah untuk mencegah kasus Adaro ini berulang. Keberadaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE04-PJ-1995, dan undang-undang lainnya seharusnya bisa memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan serta koreksi dalam transaksi-transaksi kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan serta koreksi dalam transaksi-transaksi perusahaan yang menyalahi aturan. Ketika seluruh elemen, baik itu elemen dari pemerintah ataupun perusahaan telah berkomitmen menjalankan kewajibannya masing-masing, maka akan sangat mudah untuk mencegah sistem harga transfer yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri menjadi disfungsional serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar atau non-arm's length price. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan pajak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar. Misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia. Karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Ekonomi negara Indonesia. Belum lagi dampak-dampak penyelesaian selanjutnya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar. Misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia. Karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat, berkurangnya dana bantuan atau subsidi dari pemerintah. Selain dari penghindaran pajak, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia dari praktik semacam ini dapat dikatakan tidak sebanding. Karena masyarakat Indonesia yang ada dalam kasus contoh ini juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan tersebut, hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan. Baiklah, sampai di situ hasil penyelesaian kasus PT Adaro Indonesia dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.